Sebelumnya kita tidak terlalu paham ya, apa itu pencemaran, bagaimana. Kadang masih ada masyarakat yang kurang tahu apa dampak jika mereka itu BABS di sembarang tempat. Kalau banjir di hulu, coklat juga kita dapat di sini dan sebagainya. Terus terang sebelum masuk sakitnya keras, sampai tidak bisa gaji yang pegawai. Kami itu melakukan monitoring ke rumah warga, mengunjungi dari rumah ke rumah, memberikan promosi kepada mereka. Toiletnya juga untuk penanganannya seperti apa yang bagusnya, seperti itu. Sudah ada bantuan WC hibah, itu semua berkat kerjasama antara USAID IWAS Plus juga dengan Basnas. Kemarin di 2020 bahkan kabupaten ini masuk kabupaten yang ODF. Kami mengikuti penilaian khusus untuk STBM Award di pusat. Kami dianggap sebagai kabupaten terbaik dalam skala nasional. Tadinya masyarakat punya jamban itu tidak ada, akhirnya bisa memiliki sendiri. Dan sudah 100% Kelurahan Foramadiahi tidak lagi buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Bertahun-tahun kita belum punya jamban. Sekarang kita sudah punya jamban sendiri, airnya juga sudah ada ya. Kita alhamdulillah kita merasa senang. Ya tinggal ambil air, tinggal putar saja langsung jalan. Dari dulu kita itu hanya berjalan sendiri-sendiri. Semisal ada masyarakat yang ingin membuat tangki septik, mereka datang kepada kami sendiri. Tapi berkat adanya USAID IWAS Plus itu kami sedikit terbantu mempromosikan produk-produk yang kami jual. Ada wadah lapor ini, mudah-mudahan bisa menjembatani keluhan-keluhan itu sehingga Pemda Kota Ternate bisa tahu bahwa oh iya ini yang harus diperbaiki, ini yang harus tingkatkan kualitas pelayanan publiknya. Sebelumnya kita kesulitan untuk membangun septic tank terutama di daerah yang agak berawa seperti ini. Tangki septic seperosmen ini kan awalnya di program dari DAK, dana alokasi khusus sanitasi. Salah satunya kita membangun untuk proses septic tank individual di rumah di masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun 2019 salah satunya di Kelurahan Gambesi ini. Iya, septic tanknya bikin di samping sini, samping pendasi ini bikin di luar dulu. Rakit semua selesai. Nanti mau sambungnya baru kasih turun satu-satu, baru sambung, satu sambung. Dapat bantuannya, syukur alhamdulillah sudah ada sendiri ya, senang sudah. Kita mempunyai data yang lebih baik ya, sehingga kita bisa merencanakan rencana-rencana kegiatan ya untuk penanganan masalah dan lain sebagainya. Setelah ada IWAS Plus, itu mulai kita benahi, lumpur yang dalam kita angkat semua, kita bersihkan. Dan sekarang kalau orang yang baru pertama lihat IPLT, itu sepertinya sangat bagus sekali. Yang saat ini mungkin dikelola dengan sistem APBD, ini akan kita tingkatkan menjadi manajemen BLUT, ya, Badan Layanan Umum. Diharapkan UPT bisa bekerja lebih maksimal. Ya, itu UPT tidak perlu menunggu proses APBD, tetapi dengan BLUT dia bisa mengelola rumah tangganya sendiri.
Nah, inilah keuntungannya kenapa Blood itu akan kita dorong, ya, apalagi nanti kalau sudah mengelola IPAL Losari. Yang pertama itu membuat dulu business plan. Bagaimana business plan itu sudah mencakup semua, mulai daripada operasi, pelayanan, keuangan dan pegawaian. Dari 2018 sampai 2022. Artinya kalau perbedaannya dari yang dulu sangat bermanfaat sekali. Artinya pada saat musim kemarau kemarin kami tidak khawatir lagi masalah air. Nami dipakai karena bisa nyuci apa saya punya sendiri toh, tidak diganggu sama orang lain. Orang miskin yang tadinya mereka tidak bisa mengakses air bersih, tapi kita dari bagian gender perempuan itu selalu menyampaikan hal-hal itu kepada PDAM, harus mengalirkan air itu kepada orang miskin yang ada. Jadi bukan hanya laki-laki yang harus membuat air itu sampai ke orang-orang miskin, tapi kita dari perempuan juga. Dasar bagi kita untuk kemudian bekerja sama dengan USAID EWOS Plus dalam hal bagaimana berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan air tersebut. Kemudian muncullah yang disebut dengan kajian kerentanan mata air. Salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam kajian kerentanan mata air itu adalah membuat sumur resapan. Yang intinya bagaimana memaksimalkan air hujan untuk langsung masuk ke tanah dan tidak terbuang ke outlet kali atau ke laut. Jadi pada tahun 2015 melalui dana kelurahan kami menginisiasi membangun sumur resapan satu kelurahan satu buah. Sehingga di 2017 kami mengubah sumur resapan dengan lubang resapan biopori menjadi instalasi pemanfaatan air hujan dalam program Gama Camtar seperti yang ada di belakang. Kami cukup memberikan apresiasi karena perlahan dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun ini itu luar biasa. Apa yang telah dilakukan dan direkomendasikan itu telah dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate dan alhamdulillah TDS-nya sudah mulai berkurang. Pembangunan spam komunal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, mendekatkan akses air bersih dari mereka. Tadinya mereka bisa mendapatkan air bersih dengan harga mahal, dengan adanya pembangunan dari pemerintah ini mereka bisa lebih murah. Saya sangka itu langkah awal untuk memastikan supaya semua subsidi atau bantuan-bantuan apapun itu betul-betul tepat sesuai dengan sasaran yang dituju. Kalau kita lakukan pendataan secara apa adanya di lapangan, yang dilakukan oleh pihak yang dalam tanda petik tanpa tendensi, saya sangka ini sangat positif ke depannya. Di samping kita lebih efisien menggunakan alokasi kita, juga tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan kontraproduksi di lapangan. Mungkin itu yang saya lihatnya sangat positif ke depan. Hadirlah kami untuk kasih solusi. Gimana caranya kami untuk promosikan produk kami juga supaya mereka bisa mencicil setiap bulannya ke Bakti Beria. Alhamdulillah karena koperasi memberikan kepada kami keringanan dalam produk ini, kami bisa secara kredit atau bisa dicicil, jadi meringankan kepada kami nasabah.
ternyata di situ kita banyak tahu terkait dengan sanitasi masyarakat yang layak. Jadi kalau awal-awal itu masyarakat di sini sanitasinya itu septic tank itu sebenarnya nggak septic. Septic tanknya hanya satu bilik, terus di dasarnya itu memang nggak dikasih lantai. Jadi memang nggak pernah penuh. Masyarakat sudah mulai mengerti, sudah paham terkait dengan sanitasi yang layak itu seperti apa. Jadi sekarang juga beberapa tahun kemarin kita memang dapat kucuran dana dari program Kotaku yang langsung ke masyarakat. Jadi di situ ada juga yang prioritas kegiatannya adalah septic tank komunal. Jadi memang dibangun sesuai dengan standar yang diharapkan. Dan setelah kami masuk menggaungkan isu sanitasi itu, rasanya ada dampaknya yang kita rasakan terkhusus buat kami buat saya dengan teman-teman di forum jurnalis sanitasi. Buktinya respon warga yang kami dampingi itu ada di 2 kecamatan dan beberapa kelurahan yang kami dampingi itu mereka berterima kasih sekali. Kenapa? Karena dengan adanya kami masuk mengedukasi mereka melakukan perubahan perilaku hidup sehat, Mbak.